Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece rilis di minggu ini. Pasti kalian nakama Opler sudah tidak sabar untuk kembali melihat lanjutan kilas balik dari Bartolomeo Kuma. Iya kan? Editor dari One Piece sudah memberikan sebuah preview alias sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1101. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayu, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Inilah kata-kata mutiara dari sang editor. Masa lalu membagongkan dari Bonnie dan Kuma. Takdir macam apa yang menanti mereka berdua ke depan? One Piece chapter 1101 masih melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma. Akhirnya terungkap alasan mengapa Kuma bisa berada di desa Fusha yang berada di Ice Blue. Ternyata para Opler banyak yang salah kaprah karena berpikir tujuan Kuma datang ke desa Fusha merupakan tugas dari pemerintah dunia. Padahal sudah terlihat jelas pada chapter sebelumnya, Kuma baru saja mendapatkan telepon dari agen pemerintah dunia dan mendapatkan tugas setelah dia berlabuh di desa Fusha. Sembari menjalankan tugasnya sebagai anjing pemerintah, Kuma mengambil kesempatan untuk mengelilingi lautan demi mencari berbagai tempat menarik yang dapat dia kunjungi bersama Bonnie nanti ketika usianya mencapai 10 tahun. Terdapat hal menarik saat Kuma muncul di Thriller Bark. Dia mengetahui bahwa Luffy adalah anak dari Monkey D. Dragon. Itu artinya ketika di desa Fusha, Kuma bertemu dengan seseorang yang mengetahui dan menceritakan nasab dari Luffy padanya. Ternyata sosok yang menginformasikan itu semua adalah Monkey D. God. Dia saat itu tengah mengunjungi kampung halamannya dan tanpa sengaja malah bertemu dengan Bartolomeo Kuma. Inilah yang dinamakan mengikuti takdir sesuai hembusan angin. Tanpa disadari, Kuma malah bertemu dengan bapak dari bosnya di pasukan revolusioner. Di mana dari pembicaraan mereka, Kuma mengetahui jika Dragon ternyata memiliki seorang anak laki-laki bernama Monkey D. Luffy. Garp menceritakan dia sangat kesal karena cucunya malah ingin menjadi bajak laut. Setelah menenggak beberapa galon tuak cap orang tua bersama Garp, Kuma melanjutkan perjalanannya untuk menjalankan misi yang baru saja diberikan oleh pemerintah dunia. Terdapat salah satu insiden yang terjadi di Grand Line beberapa waktu sebelum Luffy berlayar ke lautan, yaitu Teach yang menyerang secara tiba-tiba ke kerajaan Drum yang dipimpin oleh Raja Wapol. Akibat serangan tersebut, Wapol sampai melarikan diri dan sepertinya dia menghubungi pemerintah dunia untuk membantunya mengusir Teach dari kerajaannya. Di mana pemerintah dunia mengutus Bartolomeo Kuma untuk mengusir Teach dari kerajaan Drum. 1 tahun telah berlalu setelah Bonnie menjalani masa penyembuhan. Akhirnya umur Bonnie saat ini sudah mencapai 10 tahun. Dan seperti apa yang dia inginkan, Bonnie langsung memutuskan untuk menjadi bajak laut mengikuti jejak ayahnya. Namun keinginan Bonnie tersebut ditentang oleh Saturn dan meminta agen pemerintah dunia yang menjaga Bonnie agar tidak membiarkan Bonnie pergi dari kerajaan Sorbet. Karena saat ini kesadaran Kuma masih belum dihilangkan, sehingga Saturn tak ingin Bonnie malah pergi untuk menemui Kuma di lautan dan mereka pergi melarikan diri. Namun Bonnie berhasil berlayar menjadi bajak laut ditemani 2 om-om yang merupakan sahabat dari Kuma dan Ginny. Mereka berdua menjadi kru dari bajak laut Bonnie. Mereka mengarungi lautan South Blue dan akhirnya sampai ke kepulauan Sabaody. Dan Bonnie menjadi salah satu supernova pada saat itu. Kemudian diperlihatkan Shin ketika Kizaru beserta Sentomaru, Kuma dan juga beberapa kloningan pasifista menuju ke Sabaody setelah insiden pemukulan Saint Carlos oleh Luffy. Kuma yang masih memiliki sisi manusia dan kebebasan dalam dirinya menyadari jika bahaya besar tengah mengincar anak dari Monkey D. Dragon. Disitulah terjadi momen kehancuran dari kru topi jerami yang dilakukan oleh Kuma. Namun tanpa mereka sadari sebenarnya Kuma telah menolong mereka dari ancaman Kizaru. Akibat kejadian tersebut, Saturn menganggap Kuma sudah mulai tidak patuh dengan pemerintah dunia. Ditambah dengan insiden di Thriller Bark di mana Kuma tidak menangkap bajak laut topi jerami. Saturn meminta Vegapunk untuk segera menghapus seluruh kesadaran dari Bartolomeo Kuma. Kuma tak bisa menghindarinya. Jika dia menolak, maka Bonnie akan ditangkap dan dijadikan budak oleh Saturn. Namun Kuma meminta Vegapunk untuk memberikan program terakhir padanya sebelum dia benar-benar menjadi robot. Kuma ingin melindungi kapal Thousand Sunny sampai kru topi jerami kembali ke kepulauan Sabaody. Melihat, menimbang, dan meraba semua kelakuan Kuma yang menjurus pada pengkhianatan, akhirnya Saturn menjadikan Kuma sebagai budak Tenryubito. Setelah proyek pasifista selesai,
dan tubuh Kuma sudah tak dibutuhkan lagi dalam penelitian Dr. Vegapunk. Selain itu, terungkap juga mengenai alasan mengapa Kuma saat di Sabaody tak pergi menemui Bonnie, padahal Kuma bisa saja bertemu dengannya di sana. Karena Kuma dari awal dilarang untuk bertemu dengan Bonnie setelah dia sembuh dari penyakit Sapphire Scale. Karena jika tidak, Bonnie akan dijadikan sebagai budak oleh Saturn. Namun dengan syarat Bonnie juga tidak boleh mengetahui kebenaran jika Kuma rela menjadi anjing pemerintah dan kesadarannya dihapuskan semata-mata untuk menyembuhkan Bonnie. Karena Bonnie saat ini sudah mengetahui kebenarannya, perjanjian kontrak di antara Saturn dan Kuma seharusnya resmi berakhir. Sepertinya Vegapunk memberikan sebuah algoritma di dalam robot Kuma. Jika Bonnie menyentuh memorinya dan mengetahui semua kebenarannya, maka robot Kuma akan otomatis pergi ke Pulau Egghead. Kuma saat ini hanyalah robot, dia sudah tak memiliki kesadaran manusia sama sekali di dalam dirinya. Sehingga pasti ada sebuah program khusus yang membuat Kuma jadi bertingkah aneh seperti itu. Apakah benar jika kekuatan Kuma tak bisa digunakan untuk berteleportasi secara instan dari pulau yang berada di New World karena terhalang oleh dinding Red Line? Atau jangan-jangan dia ke Merijoa untuk mencari Saturn karena dia telah melanggar perjanjian kontrak dengan Kuma. Dan karena Kuma tak menemukan adanya Saturn di radarnya, Kuma langsung bergegas berteleportasi ke Pulau Egghead untuk mencari Dr. Vegapunk. Kedatangan Kuma ke Pulau Egghead menandakan berakhirnya kilas balik milik Kuma. Bonnie saat ini sedang dalam keadaan hidup dan mati. Seluruh angkatan laut sedang menodongkan senapan mereka ke kepala Bonnie yang saat ini sedang diremas oleh Gorosei Saturn. Tanpa diduga, Kuma mendarat tepat di lingkaran sihir milik Saturn dan menyebabkan Bonnie lepas dari remasan Saturn. Sadar ayahnya muncul, Bonnie mencoba menyadarkan Kuma, namun hal itu sia-sia. Sampai pada akhirnya Bonnie mendendangkan genderang pembebasan milik Nika. Karena ayahnya pernah bercerita bahwa suatu saat nanti Nika pasti akan membebaskan Bonnie. Mendengar alunan dangdut koplo Nika, Kuma tak kunjung sadar, namun tanpa disadari oleh Bonnie, dia malah membangkitkan Luffy kembali dalam wujud gear kelimanya. Dari seluruh kilas balik milik Kuma yang sudah diperlihatkan, dapat disimpulkan jika antagonis utama dalam arc Egghead ini adalah Gorosei Saint Garcia Saturn. Namun saat ini Luffy belum memiliki alasan kuat kenapa dia harus menghabisi Saturn. Dengan datangnya Kuma ke Egghead dan berakhir meninggoy di sana, ditambah dengan pengakuan Bonnie jika Saturnlah yang sudah membunuh ayahnya, bukan Vegapunk, sudah cukup menjadi alasan Luffy untuk mengalahkan Saturn. Ingatlah kalian para O-Player, jika Luffy pasti mengalahkan antagonis utama di setiap arc-nya. Luffy melawan Kizaru karena dia ingin melindungi Dr. Vegapunk yang ingin dihabisi oleh Kizaru. Namun sosok sebenarnya yang memerintah Kizaru tidak lain dan tidak bukan adalah Saint Garcia Saturn. Sehingga pertarungan antara Luffy dan Gorosei Saturn tidak bisa terhindarkan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama O-Player, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama, itulah video mengenai bocoran alias preview dari editor untuk One Piece Chapter 1101. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!